Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Ini Bunia di pojok kanan bawah nih, kelihatan kan? Oke, hari ini Bunia akan menerangkan tentang sholat sunnah rawatib, mata pelajaran fikih. Disimak baik-baik ya. Nah, apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Waktu dikerjakannya. Kapan sholat sunnah rawatib itu dikerjakan? Biasanya sebelum sholat fardu. Biasanya kan kalau di masjid-masjid, kalau kalian berjamaah sebelum mulai sholat, entah itu di waktu sholat subuh atau sholat duhur, biasanya ada orang yang sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah, itu mereka sedang mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Dan yang kedua adalah setelah sholat fardu. Jadi habis sholat, habis jamaah, tiba-tiba ada orang yang sholat lagi 2 rakaat. Nah, mereka itu sedang sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu. Namanya adalah ba'diyah. Jadi diingat baik-baik ya. Kalau sholatnya sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Kalau setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Hukum sholat sunnah rawatib itu juga ada 2. Perintah sholat sunnah rawatib itu ada di Quran dan hadis, dan hukum sholat rawatib itu adalah sunnah. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak, tapi lebih baik mengerjakan, ya kan? Hukumnya sunnah yang pertama adalah sunnah mu'akkad. Apa bunyinya sunnah mu'akkad itu? Sunnah mu'akkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan. Jadi sama Rasul itu biasanya tidak pernah dilewatkan atau jarang dilewatkan karena dia diutamakan. Dan yang kedua adalah sunnah ghairu mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan oleh atau diutamakan. Jadi jarang sekali Rasulullah melakukan sholat tersebut. Apa saja sih yang termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad atau yang diutamakan itu? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat duhur. Kalau bisa kita sholat sunnah rawatib dulu. Nah, apa tadi kalau sebelum sholat fardu namanya? Ya benar, sholat sunnah qobliyah. Jadi 2 rakaat sebelum sholat duhur atau qobliyah duhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah sholat duhur. Kalau sesudah berarti ba'diyah duhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Kalau sesudah namanya ba'diyah. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya atau ba'diyah isya. Dan yang kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Nah, yang termasuk sholat ghairu mu'akkad itu apa saja sih Bunia? Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum asar atau qobliyah asar. Yang kedua 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib itu kurang dianjurkan melakukan sholat sunnah rawatib. Oke? Terus yang ketiga adalah 2 rakaat sebelum isya. Sebelum isya juga tidak dianjurkan. Nah, apa sih tujuan sholat rawatib ini dilakukan? Tujuan sholat rawatib dilakukan ini juga berperan sebagai hikmah sholat sunnah rawatib bagi kita manusia yang menjalankannya. Apa saja sih hikmahnya buat kita? Yang pertama adalah penyempurna sholat fardu. Itu kan kadang-kadang kalian kalau sholat fardu mikir, kunciku tadi tak taruh di mana ya, jadi tidak konsentrasi atau garuk-garuk atau senggol-senggolan sama temannya, misal seperti itu. Nah, sholat sunnah rawatib ini juga berfungsi sebagai penyempurna sholat fardu. Jadi buat nambali pahalanya sholat fardu.
Yang kedua adalah mendapat banyak kebaikan. Kalau kita sering sholat fardu, kita pasti mendapat banyak pahala dari Allah, banyak kebaikan dari Allah. Dan yang ketiga, doanya mudah dikabulkan. Orang kalau sering melakukan sholat sunnah rawatib itu doanya mudah sekali dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kalian punya keinginan yang kuat, mending kalian sering-sering sholat sunnah rawatib biar doanya cepat dikabulkan sama Allah. Dan yang terakhir, dijauhkan dari api neraka. Pasti ya, karena kan kita jadi ngumpulin banyak pahala dari sholat sunnah rawatib ini. Salah satunya, kalau pahala kita banyak, otomatis kita pasti jauh dari api neraka. Nah, niatnya ini menyesuaikan sholat apa yang mau kalian kerjakan, entah itu di setelah maghrib atau berarti ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, harus disesuaikan dan ada di buku LKS atau buku paket. Jadi kalian pelajari sendiri ya, harus dibaca, jangan cuma nunggu keterangan atau diterangkan bunyinya saja. Kalian juga harus belajar sendiri, dibaca bukunya, dibuka, jangan mainan HP saja ya kan. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan atau perlu diperhatikan dalam sholat sunnah rawatib. Yang pertama itu, sholat sunnah rawatib itu tidak didahului adzan dan iqomah. Yang didahului adzan dan iqomah itu sholat fardu. Jadi sebelum adzan berkumandang pun, misal kalian ini ya, misal deket-deket duhur, oh ini udah mau duhur, aku tak sholat sunnah rawatib dulu di rumah, nanti kalau sudah azan duhur aku tak ke masjid. Oh boleh seperti itu, tidak perlu didahului adzan dan iqomah. Yang kedua, dikerjakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Kan ada itu ya sholat sunnah yang dikerjakannya itu secara berjamaah, misal seperti sholat taraweh, sholat witir. Nah, sholat sunnah rawatib ini dikerjakannya secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang ketiga, mengerjakannya boleh lebih dari 2 rakaat, tapi dengan syarat setiap 2 rakaat itu salam. Keempat, tempat mengerjakannya itu beda dengan sholat fardu. Misal kalau kalian sudah di masjid, nanti mau shofnya di depan, oh berarti aku tak sholat rawatib dulu di belakang, di shaf belakang. Boleh, nanti setelah jamaahnya mulai sholat kalian pindah ke depan, boleh seperti itu disunahkan. Terus yang kelima, niat. Kalau mau melakukan sholat apapun harus niat dulu ya. Nah, niatnya tadi menurut macam sholat yang akan kamu kerjakan. Kalau kamu mau qobliyah subuh ya niatnya qobliyah subuh. Kalau kamu mau ba'diyah maghrib ya niatnya ba'diyah maghrib. Nah, yang ke-6, bacaannya tidak nyaring, jadi pelan-pelan saja ya kan. Sampai di sini penjelasan dari Bu Nia. Semoga kalian paham. Jika kalian kurang paham, kalian boleh WA Bu Nia atau tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.